Pria itu hanya mengambil pekerjaan membakar mayat di krematorium untuk menyambung hidup. Namun saat sedang melakukan kremasi, dia tanpa disangka membangkitkan sistem pemakan jiwa. Sejak saat itu, selama dia menyentuh tumpukan mayat di sekitarnya, dia bisa melahap ingatan dan ilmu bela diri yang mereka miliki semasa hidup. Dan yang paling mengerikan adalah ilmu bela diri yang baru saja dia curi, sudah cukup baginya untuk menembus jantung monster iblis tingkat tinggi dalam satu serangan. Dan semuanya berawal belum lama ini di Akademi Ivy. Hari itu, kerumunan siswa berkumpul di luar pintu kelas, namun tak satu pun dari mereka berani masuk. Lin Yu berdiri di sana dengan keadaan menyedihkan dan berteriak, "Kembalikan obat saudariku. Kalau tidak, suatu hari nanti aku akan membuat kalian menebusnya." Zhang yang mencibir, "Sampah dengan skor vitalitas cuma 0,6, berani bilang mau membuat orang menebusnya?" Zhao Lei langsung menimpali, "Lin Yu, skor vitalitas Kak Zhang itu 3,0. Kau bahkan lebih buruk dari orang biasa. Jadi, berhentilah berlagak sok jago. Kalau bukan karena saudarimu yang berbakat luar biasa itu, apa kau pikir kau bisa masuk ke Akademi Ivy?" Zhang yang mengocok botol di tangannya dan melangkah mendekat. "Kau sangat menginginkan obat ini? Sayang sekali. Aku sangat suka melihat raut wajahmu yang putus asa itu. Sampah dan orang jenius dipisahkan oleh jurang yang takkan pernah bisa kau lewati." Begitu dia selesai bicara, dia membanting obat itu ke lantai, menghancurkannya seketika. Lalu, Zhang yang mencengkeram kerah baju Lin Yu dan melemparnya tepat ke samping tong sampah. Sambil menatapnya rendah, Zhang yang mencibir, sampah memang tempatnya di tumpukan sampah. Tapi saat itu juga, seseorang di dekat situ memperingatkan mereka gurunya datang. Barulah Zhang yang dan Zhao Lei pergi, keduanya memasang raut wajah sombong. Lin Yu menatap obat yang tumpah di lantai, hatinya hancur. Larutan nutrisi itulah yang menjaga kondisi saudarinya tetap stabil. Kini setelah obat itu hancur, dia tidak punya pilihan selain bekerja lembur dan membeli yang baru. Dia mengepalkan tangannya dan bersumpah dalam hati bahwa dua bajingan itu harus bersiap. Suatu hari nanti, dia akan membuat mereka membayarnya. Pada saat itu, sebuah tangan putih yang lembut tiba-tiba muncul di hadapannya. Lin Xin menatapnya dengan cemas dan bertanya dengan lembut, "Lin Yu, apa kau baik-baik saja?" Lin Yu bangkit, mengatakan dia baik-baik saja, dan berterima kasih karena sudah membantunya. Tapi di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak membayangkan bagaimana jadinya ini di dalam cerita biasa. Mereka akan pulang bersama sepulang sekolah, menghadapi kejadian tak terduga dan menjadi semakin dekat. Kemudian gadis cantik kaya itu akan jatuh cinta pada si pemuda miskin, mengubah hidupnya untuk selamanya. Namun, kenyataan pahit langsung menamparnya saat itu juga. Tiba-tiba, suara omelan terdengar keras dari ponselnya. "Apa kau berencana membolos kerja? Ini sudah selarut ini. Kenapa kau belum datang juga?" Lin Yu hanya bisa menyampirkan ransel di bahunya dan pergi dengan pasrah. Mimpi kecil yang baru saja terbersit di benaknya pun tertinggal di dalam kelas. Di dunia ini pada abad sebelumnya, dunia mengalami mutasi drastis dan polusi turun menimpa umat manusia. Menghadapi malapetaka ini, manusia mulai menembus batas fisik mereka dan membangkitkan kemampuan supernatural. Orang-orang tersebut dikenal sebagai pejuang, menikmati status dan hak istimewa tertinggi saat mereka maju ke garis depan demi melindungi umat manusia. Setelah dunia resmi memasuki tahun pertama era bela diri tingkat tinggi, umat manusia menemukan sesuatu yang mengerikan. Kematian tidak membebaskan siapapun dari polusi. Mayat yang tercemar justru akan berubah menjadi mayat hidup tanpa akal, yang hanya didorong oleh hasrat untuk membunuh. Orang-orang menyebut fenomena ini reanimasi mayat. Dan untuk saat ini, satu-satunya cara yang diketahui untuk melawan polusi maupun reanimasi mayat adalah dengan membakar tubuhnya hingga menjadi abu. Pekerjaan paruh waktu Lin Yu sepulang sekolah adalah bekerja di krematorium, membakar mayat-mayat yang dibawa kembali dari garis depan. Polong nutrisi saudarinya harus segera diperbarui, dan dia harus menghasilkan 200.000 sebelum akhir bulan ini. Saudarinya sama sekali tidak seperti dirinya. Tepat setelah masuk tahun kedua, skor vitalitasnya sudah menembus angka 10.000 dan dia bahkan membangkitkan bakat telekinesis yang sangat langka. Namun pada hari mereka menginjak usia 17 tahun, saudarinya tiba-tiba jatuh koma tanpa alasan yang jelas. Sejak hari itu, dia tak pernah bangun lagi. Lin Yu terlahir tanpa bakat apapun. Dulu, saudarinya selalu melindunginya. Sekarang, gilirannya untuk menjaga saudarinya. Setiap kremasi memberinya 20.000.
Bayaran hari ini harus digunakan untuk mengganti obat yang dihancurkan itu. Jika dia membakar 10 mayat lagi setelah itu, uangnya akhirnya akan cukup untuk polong nutrisi. Masalahnya, setiap mayat yang dikirim ke sini membawa polusi. Satu kesalahan saja, dan sang pengkremasi bisa mati di tempat atau lebih buruk lagi berubah menjadi monster. Itulah sebabnya pekerjaan ini bayarannya sangat besar, namun hampir tak ada yang berani mengambilnya. Namun pada hari itu, Lin menyaksikan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kepulan materi hitam mulai mengepul dari mayat yang terbakar. Tak lama kemudian, kabut hitam itu melayang keluar dari ruang kremasi. Lalu kabut itu melayang hingga tepat di atas kepala Lin Yu. Pada detik berikutnya, kabut itu mengebor langsung ke dalam pikirannya. Lin Yu tidak merasakan sakit. Sebaliknya, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya, terasa aneh namun nyaman. Namun tepat setelah itu, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya, dan setiap kenangan itu berasal dari medan perang. Ada yang memperlihatkan para prajurit yang berlatih mati-matian di kamp militer. Ada pula yang memperlihatkan mereka bertarung sampai mati melawan monster iblis di garis depan. Saat kesadaran Lin Yu kembali ke dunia nyata, dia sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dia bergumam tak percaya. Apa? Aku baru saja melihat masa lalu seorang pejuang yang telah mati. Sedetik kemudian, sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di depan matanya. Sistem pemakan jiwa diaktifkan. Sementara itu, di sisi lain ruangan, monster iblis yang seharusnya sudah mati tiba-tiba membuka matanya. Lin Yu menatap panel di hadapannya, benar-benar kebingungan. Sistem pemakan jiwa, benda apa itu? Pada saat yang sama, mayat monster iblis di sebelahnya tiba-tiba berdiri. Lin Yu membeku di tempat dan tak kuasa mengumpat. Sialan, monster tingkat 1 baru saja reanimasi. Sedetik kemudian, monster itu membuka rahangnya yang berdarah dan menerkam, menjatuhkannya ke tanah. Untungnya, setiap mayat monster iblis yang dikirim ke sini sudah diikat dengan rantai sebelumnya. Pada momen hidup dan mati itu, sistem pemakan jiwa selesai memuat ingatan jiwa dari pejuang tingkat 1 Li yang terdeteksi. Inang, silakan pilih salah satu dari kemampuan berikut untuk dikembangkan. Pilihan yang sangat mudah, Lin Yu langsung memilih seni pertarungan militer. Namun begitu dia membuat pilihan, rantai yang mengikat monster iblis itu mulai terputus satu persatu. Monster itu seketika mengangkat cakarnya dan menebas ke arah Lin Yu. Secara naluriah, Lin Yu menolak dari tanah dan menghindari serangan itu dalam sekejap. Setelah menstabilkan posisinya, tanpa disangka dia menyadari bahwa luapan kekuatan membanjiri tubuhnya. Penglihatannya juga menjadi lebih tajam, cukup tajam untuk melacak pergerakan Jackal Hound itu. Tak lama, Jackal Hound itu melompat tinggi ke udara dan menerjang ke arahnya lagi. Namun, tubuh Lin Yu bereaksi secara alami seolah-olah telah melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan ingatan seni bela diri militer di kepalanya, dia melancarkan serangan balik. Dengan satu pukulan, dia menerbangkan Jackal Hound itu. Lin benar-benar terpaku. Sejak kapan aku menjadi sekuat ini? Kemudian pemberitahuan sistem muncul lagi. Selama pertempuran ini, seni bela diri militer milik pengguna meningkat 1 tingkat. Lin Yu tercengang. Dia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan gila seperti ini. Tepat setelah itu, sistem mengeluarkan pengingat lain, mayat yang bisa dilahap terdeteksi. Lin Yu segera mengulurkan tangannya dan mengaktifkan pelahap jiwa, tidak mampu menahan rasa penasarannya tentang hadiah apa yang bisa diberikan oleh mayat monster iblis kepadanya. Begitu tangannya menyentuh mayat monster itu, gelombang kebencian yang mendalam langsung membanjiri pikirannya. Ingatan monster itu hampir seluruhnya dipenuhi oleh pemandangan berdarah saat mencabik-cabik manusia. Dampaknya hampir membuat Lin Yu memuntahkan semua yang dia makan tadi malam. Baru pada saat itulah, dia benar-benar menyadari monster seperti apa yang harus dihadapi oleh para prajurit di garis depan setiap harinya. Pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Ingatan jiwa dari monster tingkat 1 Jackal Hound terdeteksi. Pengguna, silakan pilih satu dari kemampuan berikut untuk dikembangkan. Setelah melihat pilihan-pilihan yang ada, Lin Yu mengernyit, bertanya-tanya manakah pilihan yang terbaik. Jika melahap benar-benar berarti membuatnya harus memakan manusia, dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Untuk mencari aman, dia memilih keahlian cakar yang baru saja dia saksikan di pertempuran. Sesaat kemudian energi yang kuat mengalir ke kedua tangannya. Dalam sekejap, tangannya tampak diselimuti oleh lapisan pelindung setajam silet, berkilau mematikan dengan ketajaman yang dingin. Sistem segera menjelaskan bahwa keahlian cakar itu memungkinkannya berubah ke mode cakar saat pertempuran sungguhan.
Pada saat yang sama, keahlian cakar itu muncul di panel sistem Lin Yu. Namun, sistem juga mengingatkannya bahwa pelahap jiwa sedang dalam waktu jeda dan baru bisa digunakan lagi setelah 12 jam. Lin Yu tidak bisa menahan hela napas. Dia tidak menyangka keahlian itu memiliki batas waktu jeda. Sepertinya dia harus mempelajari sistem ini dengan saksama mulai dari sekarang. Selama pertempuran tadi, sistem juga menyebutkan bahwa kemahiran suatu keahlian bisa meningkat saat digunakan. Kalau begitu, apakah menyerap keahlian yang sama berarti efeknya bisa menumpuk? Dia hanya bisa mengujinya saat ada kesempatan nanti. Tidak lama, Lin Yu juga menyadari bahwa sistem itu sendiri memiliki tingkat. Itu berarti sistem ini kemungkinan besar juga bisa ditingkatkan, tapi tidak ada penjelasan di panel tentang bagaimana cara melakukannya. Meski begitu, dia pasti akan menemukan cara untuk meningkatkan sistem ini. Untuk saat ini, hal terpenting adalah menguasai keahlian yang sudah dia miliki. Pertempuran tadi telah membuktikan betapa bergunanya seni bela diri militer di pertarungan sungguhan. Mumpung rasanya masih membekas, dia memutuskan untuk meningkatkan kemahirannya terlebih dahulu. Mengikuti ingatan Li Yong semasa hidupnya, Lin Yu mulai berlatih gerakan pukulan itu selangkah demi selangkah. Tapi semakin lama, gerakan itu menjadi semakin sulit. Tidak mungkin seorang siswa biasa bisa melakukannya dengan benar. Untungnya, Lin Yu telah mewarisi ingatan Li Yong. Meskipun gerakannya masih terasa sulit, tubuhnya perlahan menemukan ritmenya. Seolah-olah dia telah mempraktikannya berulang kali sebelumnya, seperti yang diharapkan dari seni bela diri militer pasukan tentara. Ini berada di tingkat yang sama sekali berbeda dari gerakan dasar yang diajarkan di sekolah. Setelah hanya satu sesi latihan penuh, Lin jelas merasakan vitalitas di dalam tubuhnya menjadi lebih padat. Selanjutnya, dia harus mempertahankan momentumnya dan meningkatkan nilai vitalitasnya secepat mungkin. Keesokan harinya di kelas, Lin Yu tiba-tiba terbangun oleh sebuah keributan. Gurunya mengernyit dan memarahinya. Apakah orang tuamu menyekolahkanmu hanya agar kau bisa tidur? Ujian masuk universitas hanya tinggal 2 bulan lagi. Dengan nilai vitalitasmu itu, kau bahkan tidak bisa masuk universitas. Apa kau berencana memanggul batu bata di lokasi konstruksi setelah lulus nanti? Zhao Lei langsung mengejeknya. Dengan nilai vitalitas 0,6 miliknya, bahkan pekerja konstruksi pun tidak akan menginginkannya. Dia terlalu lemah untuk memanggul batu bata. Lin Yu tahu gurunya sebenarnya mengkhawatirkannya, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Maafkan aku. Setelah kelas usai, gurunya meninggalkan ruangan kelas dengan pasrah menghela napas dalam hati. Kenapa Lin Yu tidak bisa berusaha sedikit lebih keras? Sayang sekali. Lin Yu juga merasa tidak berdaya. Semalam semakin dia berlatih, dia malah menjadi semakin bersemangat. Tanpa sadar, dia telah mempraktikkan seni bela diri militer itu semalaman suntuk tanpa tidur sama sekali, tapi kemahirannya hanya meningkat hingga 11%. Itu terlalu lambat. Sepertinya pertarungan sungguhan jauh lebih baik untuk meningkatkan kemahiran. Mengenai apa yang akan terjadi jika dia menyerap ingatan seni bela diri militer kedua, dia menjadi semakin penasaran. Tepat saat itu Zhao Lei menghampiri Lin Yu dan terus mengejeknya. Lagi pula, kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang pejuang. Kenapa kau tidak putus sekolah saja dan bawa adikmu yang seperti tanaman itu untuk mengemis? Mungkin kau malah bisa mendapatkan uang. Lin Yu hanya menatapnya sekali, dan Zhao Lei langsung berkeringat dingin. Lin Xin tidak tahan lagi melihat Zhao Lei menghina Lin Yu, jadi dia melangkah maju untuk membelanya. Tapi Lin Yu hanya menggenggam tangan Lin Xin, berbalik dan meninggalkan ruang kelas berkata dengan datar, "Ayo," menjauh darinya. Kebodohan itu menular. Wajah Lin Xin langsung memerah. Dia tidak bisa berhenti berpikir, kenapa Lin Yu sekarang terlihat lebih tampan? Dan apakah badannya menjadi lebih kekar sekarang? Zhao Lei terus memprovokasinya dari belakang. Sampah tetaplah sampah. Melarikan diri karena takut dihajar, Lin Yu tiba-tiba berhenti melangkah. Dia berbalik menatap Zhao Lei dan berkata dengan dingin, "Karena kau sangat ingin dihajar, ayo kita ke ruang seni bela diri dan selesaikan di sana." Begitu dia mengatakan itu, para siswa di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Seorang cowok berambut pendek berkata, nilai vitalitas Zhao Lei adalah 2,7. Itu hampir setara dengan standar calon pejuang. Sekolah bahkan mengatur latihan tempur khusus untuknya. Seorang cowok berambut panjang di sebelahnya menimpali. Pecundang tidak berguna yang hanya tahu cara tidur tidak seharusnya mencari masalah dengan orang seperti dia. Jangan sampai kau cacat lalu mencoba memerasnya nanti. Lin Yu berkata dengan dingin, "Apa kau pikir ini permainan anak-anak? Kalau kita bertarung, kita berdua harus menanggung akibatnya." Tak lama, berita tentang duel Lin Yu dengan Zhao Lei menyebar ke seluruh sekolah dan kerumunan siswa bergegas untuk menonton.
Keduanya berdiri di arena, bersiap untuk memulai pertandingan. Cowok berambut pendek itu berteriak dari bawah, "Zhao Lei, nilai vitalitasmu jauh lebih tinggi darinya." Akhiri dengan satu pukulan. Zhao Lei berkata dengan penuh percaya diri, "Sekolah memberiku latihan tempur vitalitas tinggi. Hari ini aku akan menguji hasilnya pada sampah sepertimu." Lin Yu menjawab dengan tenang, "Hanya anjing menggonggong yang berlagak hebat." Detik berikutnya, kepalan tangan raksasa Zhao Lei melesat lurus ke arah Lin Yu. Lin Yu mengangkat tangannya dan menangkap kepalan tangan Zhao Lei dalam satu genggaman. Tatapannya seketika berubah menjadi sedingin es. "Sudah kubilang sebelumnya, aku akan membuatmu dan Zhang yang menyesali ini." Wajah Zhao Lei dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana si sampah dengan vitalitas 0,6 bisa memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Detik berikutnya, Lin Yu menarik lengan Zhao Lei ke bawah dan langsung membuatnya kehilangan keseimbangan. Tepat setelah itu, Lin Yu mengarahkan lututnya ke atas dan menghantamkannya dengan keras ke dagu Zhao Lei. Lalu dia menyusulnya dengan pukulan brutal tepat ke wajah Zhao Lei. Zhao Lei terpental beberapa meter dan baru berhenti setelah menabrak dinding dengan keras. Dia perlahan bangkit kembali, hanya untuk menyadari bahwa beberapa giginya telah rontok. Lin Yu menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika kau menghina kakakku lagi, kehilangan beberapa gigi hanya akan menjadi masalah terkecilmu." Setelah mengatakan itu, Lin Yu mengambil ranselnya dan berbalik untuk pergi. Tapi Zhao Lei melihat sebilah pisau tergeletak di lantai. Matanya berubah menjadi kejam. Dia meraih pisau itu dan menebas punggung Lin Yu dengan keras. Lin Yu seketika merasakan niat membunuh dari arah belakangnya. Dia berbalik dan menghancurkan senjata Zhao Lei hanya dengan satu serangan. Di saat yang sama, Lin Yu beralih ke mode cakar dan menekan ujung cakarnya yang tajam ke sisi wajah Zhao Lei. Zhao Lei sangat ketakutan sampai kakinya lemas dan dia pun ambruk ke lantai. Lin Yu menatapnya dengan pandangan sedingin es. "Apa kau ingin mati?" Para siswa yang menonton di dekatnya terkesiap ngeri. Seseorang berbisik ketakutan. Bagaimana tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar? Apa dia tercemar? Itu sama sekali tidak terlihat seperti keterampilan manusia. Meski begitu, Zhao Lei masih mencoba berbicara dengan kasar. "Lin Yu, tunggu saja kau. Kak Zhang pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Lin Yu menjawab tanpa peduli sama sekali. "Kalau begitu, kuharap Zhang yang bisa menahan pukulan lebih baik darimu." Waktu segera menjelang malam. Lin Yu kembali ke krematorium, siap untuk membakar lebih banyak mayat. Waktu jeda 12 jam untuk pelahap jiwa telah berakhir, yang berarti dia akhirnya bisa menyerap keterampilan baru. Dia tidak sabar menantikan hadiah apa yang mungkin dia dapatkan hari ini. Tepat pada saat itu, pria di sebelahnya angkat bicara. "Lin, kau melihatku tapi tidak tahu cara menyapaku. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tidak punya sopan santun. Kau mendapatkan pekerjaan ini berkat aku, tapi kau bahkan tidak tahu cara berterima kasih." Lin Yu mendengus dalam hati. Kau hanya mempekerjakanku karena kau tidak bisa menemukan orang lain. Kalau bukan karena bayarannya tinggi, tidak mungkin dia mau terus bekerja di bawah orang ini." Pria itu lalu berkata, "Ada banyak mayat lagi yang datang hari ini. Semuanya harus dikremasi. Cepatlah mulai bekerja, jangan bermalas-malasan." Lin Yu membuka ruangan dan melihat beberapa mayat prajurit terbaring di dalam. Akhir-akhir ini, semakin banyak prajurit gugur yang dikirim ke sini. Dalam ingatan anjing hutan kemarin, dia sepertinya melihat gambaran pertahanan garis depan yang tertembus. Mungkinkah garis depan sudah berada di ambang kehancuran? Lin Yu segera menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran itu. Jika keadaannya benar-benar sudah separah itu, berita pasti sudah melaporkannya sejak lama. Untuk saat ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Lin Yu segera mengaktifkan pelahap jiwa pada salah satu prajurit. Dilihat dari seragamnya, prajurit ini terlihat sangat mirip dengan Liang. Mungkin kali ini, dia bisa mendapatkan versi peningkatan dari seni bela diri militer. Setelah Lin Yu selesai melahap ingatan prajurit itu, sistem segera menampilkan pesan, "Tuan rumah, silakan pilih salah satu dari 3 kemampuan berikut untuk dikembangkan." Lin Yu dengan tegas memilih opsi pertama, seni bela diri militer. Apakah penyerapan benar-benar salah satu cara untuk meningkatkan kemahiran akan dibuktikan dari hasil ini. Dia segera memanggil sistem dan membuka panel keterampilannya.
Setelah melihat deskripsi keterampilan itu, Lin sangat gembira. Menyerap keterampilan yang sama benar-benar bisa langsung meningkatkannya. Apakah itu berarti jika dia melahap ingatan prajurit lain, dia bisa meningkatkan seni bela diri militer ke level maksimal dengan sangat cepat? Tapi tepat saat Lin Yu hendak melahap yang lain, sistem mengingatkannya bahwa pelahap jiwa masih dalam waktu jeda dan baru bisa digunakan lagi setelah 12 jam. Baru pada saat itulah Lin Yu menyadari bahwa dia terlalu bersemangat dan benar-benar lupa tentang waktu jeda. Sepertinya dia harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah melanjutkan peningkatan kemahiran seni bela diri militernya setelah itu. Sementara itu, di perbatasan, beberapa pekerja sedang memuat mayat prajurit yang gugur kembali ke kendaraan angkut. Tak lama kemudian, 2 truk besar telah terisi penuh oleh mayat-mayat itu. Seorang pekerja menepuk pintu truk dan berkata, "Mayat-mayat ini sudah bisa dikirim untuk dikremasi sekarang." Segera, kendaraan-kendaraan itu melaju dan menuju krematorium kota. Namun, para pekerja yang mengangkut mayat-mayat itu sama sekali tidak tahu bahwa seekor binatang iblis tingkat tinggi sedang berpura-pura menjadi mayat yang terbaring di dalam truk saat mereka memasuki kota bersama konvoi. Sementara itu, Zhang yang membawa antek-anteknya dan mencegat Lin Xin, gadis yang selama ini selalu membantu Lin Yu. Zhang yang menatapnya dengan sombong dan berkata, "Panggil Lin Yu keluar, suruh dia berlutut dan minta maaf pada Zhao Lei. Jika dia melakukannya, kami akan melupakan masalah dia memukul Zhao Lei." Lalu dia mengancamnya dengan dingin, "Jika kau tidak memanggil Lin Yu kemari, kau tidak akan bisa keluar dari lorong ini hari ini." Lin Xin berteriak dengan marah, "Kalian brengsek, kalianlah yang terus-menerus menindas Lin Yu selama ini. Dia hanya melawan. Apa salahnya?" Zhao Lei lalu membentak, "Kak Zhang, kenapa membuang-buang napas untuk perempuan ini? Dia ada di pihak Lin Yu. Waktu Lin Yu memukulku kemarin, dia tertawa di sana." Lin Shen segera membalas, "Kau bohong. Aku sama sekali tidak pernah tertawa." Tepat pada saat itu, anak laki-laki berambut pendek itu merampas buku catatan dari tangan Lin Shen. Dia menunduk meliriknya dan mencibir, "Kau segugup ini karenanya. Jangan bilang ini dipersiapkan untuk si sampah itu, Lin Yu." Lalu dia mendorong Lin Xin dengan keras ke dinding dan menggeram diam di tempat. Anak laki-laki berambut pendek itu dengan sengaja membaca dari buku catatan tersebut. Poin-poin penting ditandai, penjelasan contoh terperinci. Wah, perhatian sekali. "Sayang sekali sampah tetaplah sampah, tak peduli seberapa banyak kau membantunya." Apa kau benar-benar berpikir dia bisa menjadi jenius? Lalu tepat di depan Lin Shen dia merobek buku catatan itu menjadi 2. Zhao Lei mencengkeram lengan Lin Shen dan mencibir, "Itulah akibatnya kalau kamu ikut campur urusan orang lain. Sekarang kamu tahu apa jadinya jika membantu orang yang salah." Jun yang berpura-pura dan berkata, "Lepaskan dia. Itu hanya sebuah buku catatan. Kamu menangis hanya karena itu. Berusaha menyenangkanku jauh lebih berharga daripada bergaul dengan sampah itu." Lin Shen sangat marah sampai menggigitnya dengan keras dan berteriak, "Enyahlah." Tapi detik berikutnya, Zhang yang membalasnya dengan tamparan keras di wajahnya. Zhao Lei tertawa dari samping. "Pukulan yang bagus. Kak Zhang, jalang ini berani menggigitmu. Dia jelas-jelas tidak menghargaimu sama sekali." Dengan mata memerah, Lin Xin menatap buku catatan yang telah menghabiskan waktu setengah bulan untuk dipersiapkan bagi Lin Yu. Saat berikutnya, dia memaksakan diri untuk bangun dan mencoba merebut kembali sisa halamannya. Ekspresi Zhang Yan berubah dingin saat melihat itu. "Kamu benar-benar tidak tahu diri." Detik berikutnya dia mencekik leher Lin Xin dan memojokkannya dengan keras ke dinding. Zhang Yan berkata dengan sombong, "Inilah perbedaan antara vitalitasmu dan vitalitasku. Kekuatan dan kecepatanku adalah nomor 1 di sekolah. Melawanku sama saja dengan mencari penderitaan." Dia perlahan melonggarkan cengkeramannya dan mencibir, "Karena kamu sangat suka melawan, aku akan pastikan kamu mengingat pelajaran ini." Lalu Zhang yang memerintahkan anak buahnya, "Kalian bertiga maju. Kalau kalian melumpuhkannya, aku yang akan bertanggung jawab." Bocah berambut panjang itu maju lebih dulu, menyeringai dengan kejam. "Inilah akibatnya jika kamu melawan Kak Zhang." Tapi saat dia melayangkan pukulan, sebuah tangan mencengkeram lengannya dengan kuat. Lin Yu berkata dengan dingin, 4 pria mengeroyok seorang gadis. Apa kalian sudah tidak punya malu?" Lin Xin dengan cepat memohon, "Lin Yu, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Tolong jangan berkelahi dengan mereka." Namun kemarahan Lin Yu belum mereda sama sekali. Dengan satu hentakan tenaga, dia melumpuhkan lengan bocah berambut panjang itu. Zhang yang berjalan perlahan ke arah Lin Yu dan mencibir, "Lin Yu, akhirnya kamu merangkak keluar juga. Bagus, menghemat tenagaku untuk mencarimu."
Lin Yu benar-benar mengabaikannya dan membungkuk untuk mengambil buku catatan yang telah disiapkan oleh Lin Shen dengan susah payah untuknya. Dia menatap mereka, suaranya sedingin es. Aku bisa mengabaikan gonggongan anjing liar, tetapi kalian merobek buku catatannya. Aku tidak akan membiarkan hal itu. Zhang Yang memasang nada mengejek. Sampah, kau benar-benar bermulut besar. Lin Yu tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Dia mendaratkan pukulan telak tepat di wajah Zhang Yang. Kau berani memukul Lin Xin. Aku tidak akan pernah memaafkan itu. Zhang Yang terdorong mundur beberapa meter oleh pukulan itu dan hampir kehilangan keseimbangan. Aura mengerikan menyebar dari Lin Yu saat dia berkata dengan dingin, "Penghinaan yang dideritanya hari ini akan kukembalikan kepadamu 2 kali lipat." Siswa-siswa yang menonton di dekat sana benar-benar tercengang. Apa Lin Yu sudah gila? Dia memukul Zhao Lei kemarin dan hari ini dia benar-benar berani menyerang Zhang Yang. Zhao Lei berteriak dengan sombong dari samping, "Kak Zhang, hajar dia sampai mati." Detik berikutnya, Zhang Yang juga melepaskan aura yang menakjubkan dan mencibir, menarik. "Lin Yu, aku tidak menyangka kamu punya keberanian sebesar ini, tapi menghajarmu di sini akan terlalu mudah bagimu." Setelah mengatakan itu, dia menarik surat tantangan dari sakunya. Dia dengan santai melemparkannya ke arah Lin Yu. "Jika kamu menang, aku akan meminta maaf, membayar ganti rugi, dan berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Namun jika kamu kalah, kamu harus berlutut di depan seluruh sekolah mengakui dirimu sebagai sampah dan keluar dari sekolah atas kemauanmu sendiri." Para siswa di sekitar mereka tersentak kaget. Duel publik berarti seluruh sekolah akan menonton. Zhang yang mencoba untuk menghancurkan Lin Yu sepenuhnya. Lin Shen bergegas menghentikannya. "Lin Yu, jangan terima itu. Adikmu masih menunggumu untuk merawatnya." Para siswa yang menonton dari samping mau tidak mau berusaha membujuknya. Skor vitalitas Zhang Yong adalah 3/5, sedangkan skormu hanya 0,6. Jaraknya terlalu jauh. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Jangan gegabah. Zhao Lei langsung mengejeknya. "Kalau kamu takut, bilang saja. Berlutut dan bersujudlah 3 kali. Mungkin Kak Jin akan berbelas kasihan." Bocah berambut panjang itu juga ikut campur. "Sampah tetaplah sampah. Berhentilah berpura-pura hebat." Tapi Lin Yu hanya memungut surat tantangan itu, lalu menulis namanya di atasnya. Lin Yu hanya memiliki satu tuntutan. Seluruh pertarungan harus direkam dan disiarkan secara publik ke seluruh sekolah. "Aku ingin semua orang melihat siapa yang sebenarnya pantas berada di tempat sampah." Waktu segera menjelang malam. Seperti biasa, Lin Yu tiba di krematorium tempat dia bekerja. Selama 3 hari ke depan, dia harus meningkatkan seni pertempuran militernya sebanyak mungkin, atau menyerap kemampuan baru. Dia harus memenangkan duel publik itu 3 hari lagi. Tepat saat itu, pengawas Wang berkata kepadanya, "Kelompok mayat yang kita tangani hari ini berasal dari krematorium nomor 1. Mereka tidak sanggup menanganinya, jadi mayat-mayat itu dikirim ke sini." Lin Yu tak ayal merasa kebingungan. Bukankah krematorium nomor 1 adalah tempat yang bertanggung jawab untuk menangani mayat monster buas yang lebih kuat? Bawahan berambut pirang di samping mereka langsung mulai menyanjungnya. Semakin banyak mayat yang mereka kirim ke sini, semakin membuktikan krematorium kita mampu. Ini semua berkat kepemimpinan Anda yang luar biasa, pengawas Wang. Pengawas Wang jelas menyukai perkataan itu dan mulai membuat janji-janji kosong. "Kamu punya potensi. Nah, skor vitalitasmu adalah yang tertinggi di sini sekarang. Bekerjalah dengan keras, dan aku akan memberimu imbalan yang setimpal." Tapi detik berikutnya, dia berbalik ke arah Lin Yu, dan senyumnya langsung lenyap dari wajahnya. "Lin Yu, sampai kapan kau akan berdiri di sana? Kau masih mau dibayar tidak? Cepat mulai bekerja." Lin Yu hanya bisa mengiyakan sambil mengumpat dalam hati. Si bangsat tua ini bisa berubah sikap 180 derajat dalam sekejap. Dia segera menutup pintu ruangannya, mengisolasi dirinya dari luar. Sementara itu, pekerja berambut pirang itu juga sedang lembur memproses mayat monster iblis, tapi dia tidak tahu bahwa aura gelap dan jahat diam-diam menyelimutinya. Saat pekerja berambut pirang itu berbalik, seekor monster iblis tingkat tinggi sudah muncul di belakangnya tanpa suara. Dalam sekejap, dia dibantai di dalam ruangan itu. Lin Yu merasakan firasat buruk dari balik pintu, seolah dia mendengar seseorang berteriak. Tapi suara itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum semuanya kembali hening. Lin Yu mengerutkan kening, mengira dia salah dengar, dan memutuskan untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya dulu. Melihat mayat-mayat monster iblis yang berserakan di lantai, dia tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya dia tidak akan bisa meningkatkan seni bela diri militernya hari ini, tapi setidaknya sedikitnya prajurit yang gugur dari garis depan adalah hal yang bagus.
Namun, tak lama kemudian, Lin Yu dengan tajam menyadari ada yang aneh dengan ekor salah satu mayat monster itu. Apa warnanya seperti itu beberapa saat yang lalu? Yang lebih aneh lagi, ekor itu perlahan berubah warna. Lin Yu baru saja akan mengulurkan tangan dan memeriksa mengapa ekornya berubah ketika seekor monster iblis tingkat tinggi tiba-tiba meledak keluar, membuka rahangnya yang berdarah dan menerjang langsung ke arahnya. Pemandangan itu membuat pikiran Lin Yu kosong selama sepersekian detik. Tapi tubuhnya bereaksi secara naluriah, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu dengan tipis. Melihat serangannya meleset, monster itu segera mengaktifkan kemampuan tembus pandangnya. Lin Yu pun langsung berkeringat dingin. Dia segera berjongkok dan meningkatkan kewaspadaannya dengan cepat menganalisis situasi. Makhluk ini tidak merangkak keluar dari mayat. Monster ini menyamar sebagai jaringan tubuh yang membusuk. Seekor monster menggunakan metode ini untuk menyusup ke kota manusia. Lin Yu langsung menyadari bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan segera berubah menjadi neraka dunia. Dia memejamkan mata, mempertajam semua inderanya, dan mengandalkan wawasan dari seni bela diri militer untuk mencari celah. Segera dia mendeteksi aura monster itu tidak jauh darinya. Lin Yu meraih alat yang biasa dia gunakan untuk pekerjaan kremasi. Detik berikutnya, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan melemparkan alat itu ke arah posisi si monster. Saat alat itu mengenai si monster, tembus pandangnya rusak, memperlihatkan wujud aslinya. Karena sudah terungkap, monster itu berhenti bersembunyi dan menyerbu Lin Yu dengan cakar-cakarnya yang tajam. Lin Yu mengaktifkan cakar satu langkah lebih cepat dan menusuk tepat menembus jantung monster itu. Kemudian dia melempar tubuh monster itu dengan keras ke samping. Lin Yu segera memeriksa bagian tubuhnya yang terserempet oleh monster itu. Syukurlah seni bela diri militer tingkat 2-nya memungkinkan dia untuk memprediksi jalur serangan lebih awal. Itu hanya luka goresan kecil dan dia tidak terinfeksi. Saat itu juga alarm berbunyi dari pengeras suara. Perhatian semuanya, monster sisik hantu tak kasat mata telah muncul di ruangan 37, 14, dan 15. Segera evakuasi ke ruang aman pusat dan tunggu penyelamatan militer. Lin Yu tidak berani membuang sedetik pun dan dengan cepat membuka pintu ruangannya. Setelah memastikan dengan saksama tidak ada fluktuasi kemampuan di luar, dia melangkah keluar dengan hati-hati. Tapi saat dia kebetulan melihat ke bawah, dia akhirnya menyadari bahwa jeritan yang dia dengar sebelumnya berasal dari pekerja berambut pirang itu. Lin mengumpat dalam hati entah berapa banyak monster yang telah menyusup ke tempat ini. Dia berbalik dan melihat pengawas Wang beserta yang lainnya sedang dikejar oleh sekawanan monster. Ingin menyelamatkan mereka, Lin Yu melemparkan senjata yang dibawanya, memaksa monster-monster itu memusatkan perhatian padanya. Serangan itu bahkan menjatuhkan salah satu monster. Di sisi lain, para staf telah membuka ruang aman dan meneriaki semua orang untuk segera masuk. Semua orang hanya bisa berlari menuju ruang aman dengan sekuat tenaga. Lin Yu tahu batas kemampuannya sendiri. Dia tidak bisa melawan sebanyak ini monster pada saat yang bersamaan. Jadi mundur ke zona aman dan menunggu penyelamatan adalah pilihan paling aman. Tapi kemudian, sesuatu yang buruk terjadi. Pengawas Wang tiba-tiba mendorong Lin Yu ke belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan mencibir. Bocah tak berguna sepertinya hanya pantas untuk ini. Kurasa kau harus berkorban untuk tim. Detik berikutnya, Lin Yu diterjang jatuh ke tanah oleh seekor monster. Dia mengumpat. Sialan, dasar kalian keparat tak tahu diuntung. Dia menendang monster yang menyerangnya dan segera bangkit. Monster-monster ini menyembunyikan aura mereka dengan sangat baik. Saat dia lengah sedikit saja, dia hampir tidak bisa mendeteksi mereka sama sekali. Lin Yu mati-matian berlari menuju ruang aman, hanya untuk mendengar pengawas Wang berteriak dari dalam, lupakan sampah itu. Tutup pintunya. Lin Yu meraung, tunggu, bajingan. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Pintu ruang aman tertutup rapat. Dia terkunci di luar sendirian, terpaksa menghadapi monster-monster itu seorang diri. Lin Yu berbalik dan melihat 4 ekor monster menatapnya seperti predator yang siap menerkam. Alih-alih panik, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Keempat monster ini jelas tahu cara bekerja sama. Pintu itu tidak akan terbuka lagi, dan melarikan diri bukan lagi pilihan. Dia harus mencari cara untuk melawan. Para prajurit di garis depan menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya dari ini, namun mereka tetap mengatasi ketakutan mereka dan bertarung dengan berani. Karena Lin Yu telah mewarisi keterampilan mereka, dia tidak boleh mempermalukan para pahlawan yang melindungi negara. Lagi pula, saudarinya masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Dia sama sekali tidak boleh mati di sini.
Detik berikutnya, Lin Yu melangkah maju dan menyerbu langsung ke arah monster di depannya. Monster itu jelas tertegun. Monster itu tampak bingung, seolah bertanya-tanya mengapa manusia ini masih bisa melihatnya padahal dia sudah tak kasat mata. Namun monster itu tidak tahu bahwa Lin Yu sudah mengetahui triknya. Pertarungan sesungguhnya telah mendorong kemahiran seni bela diri militernya menjadi lebih tinggi lagi. Sekarang, selama Lin Yu fokus, dia bisa mendeteksi fluktuasi energi monster itu. Dia bahkan bisa menggunakan kemampuan itu untuk menemukan titik lemah fatal mereka. Lin Yu seketika memanggil cakarnya dan menancapkannya langsung ke kelemahan monster itu. Di saat yang sama, monster lain mengangkat cakarnya dan menerjang ke arahnya. Lin segera memilih tindakan yang paling aman. Dia melempar monster di tangannya ke depan, menggunakannya untuk menangkis serangan monster yang satu lagi. Saat kedua monster itu tersungkur ke tanah, Lin Yu melompat tinggi ke udara dan mendarat di atas kepala monster itu. Di saat berikutnya, dia menusuk ke bawah dengan satu cakar, menembus lurus tengkorak monster itu. Lin Yu dengan cepat menilai situasi. 2 telah tumbang, tersisa 2 lagi. Dia tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Tapi saat dia berbalik, 2 monster lainnya telah menghilang. Lin langsung waspada dan meningkatkan pertahanannya. 2 sisanya lebih kuat dan fluktuasi energi mereka hampir tidak mungkin dideteksi. Mereka pasti masih ada di sini, mereka belum pergi. Lin Yu tidak boleh lengah sedikit pun. Dia harus mengawasi setiap keanehan kecil di sekitarnya. Lalu, dia perlahan menutup matanya dan mempertajam seluruh inderanya. Dengan insting dari seni bela diri militer, dia yakin bisa menemukan celah. Lin Yu dengan hati-hati melacak setiap gerakan di sekitarnya. Bahkan suara tetesan darah di lantai terdengar begitu jelas di telinganya. Tiba-tiba, dia mendengar embusan napas yang sangat pelan dari dinding di sebelahnya. Detik berikutnya, mata Lin Yu terbuka lebar, dan dia berkata dengan dingin, "Ketemu kau." Dia melesat maju dan menerjang lurus ke arah monster di dinding itu, sementara sang monster langsung bersiap menyerang. Namun Lin Yu lebih cepat. Sebelum monster itu bisa menyentuhnya, dia menembus tenggorokannya dengan satu serangan. Pada saat itu juga, Lin Yu merasakan niat membunuh yang kuat meledak di belakangnya. Dalam sekejap, cakar monster itu menghantam dan merobek tubuhnya. Untungnya, Lin Yu sudah bersiap. Kalau tidak, serangan itu pasti sudah merenggut nyawanya. Dia tidak menyangka monster ini cukup pintar untuk menyergapnya dari belakang saat perhatiannya tertuju ke arah lain. Meski begitu, tangan kirinya hampir hancur, dan situasinya seketika menjadi sangat berbahaya. Setelah penyergapan itu berhasil, monster tersebut tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, ia kembali mengaktifkan mode tak kasat mata dan bersembunyi di dalam bayangan. Lin Yu melihatnya menghilang lagi, tatapannya menjadi semakin dingin. "Kali ini kau tidak akan lolos dari pandanganku." Tak lama, dia menyadari ada darah yang menetes dari atas ke lantai. Lin Yu mendongak dan melihat monster itu merangkak di langit-langit bersiap menyerang. Monster itu tampak jelas terkejut seakan tidak menyangka Lin Yu bisa melihatnya secara langsung. Lin Yu tertawa dingin. "Terkejut, aku sengaja membiarkan cakarmu berlumuran darahku. Begitulah caraku menandai posisimu." Karena tempat persembunyiannya sudah terbongkar, monster itu berhenti bersembunyi dan menyerangnya dengan cakar raksasanya. Lin tidak mundur sedikit pun. Dia melompat dan langsung mengincar titik lemah fatal monster itu. Manusia dan monster itu bentrok dalam sekejap, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Pada akhirnya Lin Yu menerjang angin kencang dan mendarat kokoh dengan satu lutut, cakarnya menancap di tanah sementara aura membunuh yang buas menyelimutinya. Di belakangnya, monster itu ambruk dengan keras ke lantai. Detik berikutnya, seluruh tenaga di tubuh Lin Yu seolah terkuras habis. Kelelahan luar biasa dan rasa sakit yang menusuk tulang melandanya pada saat bersamaan. Tak lama kemudian, anggota tubuhnya melemas dan dia jatuh ke dalam genangan darah. Namun, tidak ada yang menyadari ada zat hitam yang kembali muncul dari mayat monster kuat yang baru saja dibunuhnya itu. Kepulan kabut hitam perlahan melayang ke dahi Lin Yu dan masuk ke dalam pikirannya. Tepat saat itu, Kapten Chen Zhen dan timnya tiba di waktu yang tepat. Mandor Wang yang bersembunyi di dalam ruang aman langsung berlari keluar. Chen Zhen segera memberi perintah. Area sudah aman, semuanya tetap siaga tempur. Tim 1 bantu para penyintas. Tim 2 periksa lokasi kejadian. Dia berjongkok untuk memeriksa luka fatal monster itu. Sobekannya tidak beraturan dan berantakan, jelas bukan disebabkan oleh senjata biasa. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya berkata, "Kapten, anak ini masih hidup." Chen Zhen terkejut. Mandor Wang menunjuk ke arah tangan Lin Yu. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Tak tangannya.
Anggota tim Chen Zhen segera mengangkat senjata mereka dan berkata dengan suara pelan, "Kapten, dia telah terkontaminasi saat masih pingsan. Kita harus segera melenyapkannya. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi monster." Namun, Chen Zhen mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata dengan dingin, "Mundur!" Tangannya jelas sudah bermutasi. Mandor Wang berteriak dengan penuh rasa bersalah. "Tunggu apa lagi? Kalau dia bangun, kita semua mati." Tapi sebenarnya yang ada di pikirannya adalah Lin Yu tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, kebenaran tentang dirinya yang mendorong Lin Yu agar mati akan terbongkar. Namun pada detik berikutnya, Chen Zhen menodongkan pisau ke leher Mandor Wang dan berkata dengan dingin, "Tutup mulutmu. Satu kata lagi dan aku akan menebasmu duluan." Kemudian Chen Zhen menganalisis situasi di sana. Jejak pertarungan di sekitar sini ditambah daging dan sisik yang tersisa di sela-sela jarinya membuktikan bahwa dialah yang membunuh keempat monster sisik hantu ini. Rekan-rekan tim di sebelahnya tercengang. Bahkan seluruh pasukan kita akan kesulitan melawan 4 sisik hantu sekaligus. Anak ini menghabisi mereka sendirian? Mandor Wang segera berkata, "Skor vitalitas anak ini hanya 0,6. Kalau dia tidak terkontaminasi, mana mungkin dia bisa melakukan itu? Membunuhnya adalah pilihan yang paling aman. Kita tidak boleh menyisakan ancaman." Chen Zhen menatap Lin Yu yang pingsan dan mulai berpikir. Vitalitas 0,46, tapi dia bisa membunuh 4 monster sisik hantu sendirian. Mungkinkah anak ini semacam jenius? Lalu dia menatap Mandor Wang dan berkata dengan dingin, "Kontaminasi yang sesungguhnya tidak dapat dipulihkan. Karena dia sudah kembali normal, artinya tidak ada masalah. Kenapa kau begitu terburu-buru?" Mandor Wang seketika ciut dan dia tergagap. Aku hanya mengkhawatirkan keselamatan semua orang." Chen Zhen langsung memotong perkataannya. "Kita sedang kekurangan tenaga saat ini, dan bakat bertarung yang tinggi adalah apa yang kita butuhkan. Kami yang akan mengambil alih dari sini." Segera setelah itu, Lin Yu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya sedang berbaring di kamar rumah sakit. Chen Zhen duduk di sampingnya dan berkata, "Kau sudah aman sekarang. Kau berhasil selamat." Lin Yu seketika waspada dan bertanya, "Siapa engkau?" Chen Zhen menunjukkan identitasnya. "Namaku Chen Zhen. Aku adalah kapten pasukan pembersihan polusi distrik ini." Lalu dia meminta maaf pada Lin Yu. "Invasi monster tadi malam adalah tanggung jawab kami. Kami gagal tiba tepat waktu dan membuatmu dalam bahaya." Lin Yu buru-buru membalas, "Tidak apa-apa. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Kamu tidak mungkin bisa memprediksi semuanya dengan tepat." Chen Zhen menatapnya dengan serius. "Nak, kamu membunuh 4 Phantom Scale sendirian, dan salah satunya bahkan tingkat elit. Kamu sangat membantu kami kali ini." Lalu Chen Zhen langsung mengutarakan tujuannya. "Apa kamu ingin menjadi seorang prajurit dan bergabung dengan kami?" Mata Lin Yu berbinar. "Apa aku benar-benar boleh bergabung?" Chen Zhen sedikit terkejut. Kebanyakan orang akan sedikit ragu setelah mendengarnya. "Kamu malah seantusias ini. Apa kamu punya alasan yang mengharuskanmu menjadi seorang prajurit?" Jawaban Lin Yu sedikit menyentuh hati Chen Zhen. "Di krematorium, aku sudah melihat terlalu banyak monster dan prajurit yang mati dengan heroik. Akhir-akhir ini, semakin banyak prajurit yang gugur. Daripada duduk diam menunggu bencana, aku lebih baik bertarung demi melindungi keluargaku." Chen Zhen menepuk bahunya. "Tapi kalau kamu mau bergabung dengan pasukan, kamu harus lulus ujian seleksi prajurit dulu." Dalam hatinya, dia berpikir bahwa anak ini tidak hanya memiliki kekuatan, tapi juga tekad untuk mempertaruhkan segalanya demi keluarganya. Dia jelas merupakan kandidat yang menjanjikan. Tapi Lin Yu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ujian itu mensyaratkan skor vitalitas setidaknya 3 untuk bisa ikut. Milikku cuma 0,6. Aku tidak memenuhi syarat." Chen Zhen rupanya sudah bersiap. Dia menyerahkan surat rekomendasi dengan tanda tangannya kepada Lin Yu. Lalu dia berbalik dan berkata, "Ujian seleksinya dimulai bulan depan. Bersiaplah dengan baik." Memegang surat rekomendasi itu, Lin Yu dipenuhi rasa bahagia. Begitu dia menjadi prajurit, dia akan punya akses ke fasilitas medis terbaik. Mungkin dengan begitu, akan ada cara untuk menyembuhkan kakaknya. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem berbunyi. Memori jiwa Phantom Scale tingkat elit terdeteksi. Semangat Lin Yu langsung bangkit. Apa ini jiwa monster terakhir dari pertarungan kemarin? Sepertinya pertarungan brutal itu tidak sia-sia. Sistem melanjutkan, "Host, silakan pilih salah satu kemampuan berikut untuk dikembangkan." Lin Yu melihat pilihan-pilihan itu dan mulai berpikir, mana yang harus dia pilih? Zirah sisiknya sangat keras dan bisa menahan serangan berat. Peningkatan cakar bisa menaikkan level keahlian dan semakin meningkatkan daya serangnya. Tapi yang benar-benar layak disebut gila adalah penyembunyian aura.
Jika bukan karena tetesan darah yang sengaja dia tinggalkan, penyembunyian aura dari Phantom Elite itu nyaris sempurna. Lin Yu segera mengambil keputusan. Ini dia keahlian curang untuk menghilang. Sistem lalu menjelaskan durasi penyembunyian aura bergantung pada stamina host. Host bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya sendiri dan membaur dengan lingkungan sekitar. Akan tetapi, Lin Yu baru saja mendapatkan keahlian ini, jadi efek penyembunyiannya belum sempurna. Sepertinya dia harus lebih banyak berlatih. Kemudian Lin Yu melambaikan tangannya dan membuka seluruh panel keahliannya. Itu tidak hanya menampilkan keahlian cakarnya, tapi juga penyembunyian aura yang baru saja dia dapatkan. Karena dia harus memulihkan diri di rumah sakit untuk saat ini dan belum bisa menggunakan sistem pemakan jiwa, dia memutuskan untuk melatih keahliannya yang sekarang hingga batas maksimal terlebih dahulu. Dengan begitu, di duel minggu depan melawan Zhang yang dia akan punya satu kartu as lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yu terus melatih penyembunyian auranya di lingkungan alam. Keahlian ini bukan sekadar menghilang, itu memungkinkannya menjadi bagian dari sekelilingnya. Tapi ketika pertama kali berlatih, dia bahkan tidak bisa mengelabui seekor burung. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengasah dasarnya selangkah demi selangkah. Dia harus meniru monster-monster itu, mengendalikan energinya sendiri semaksimal mungkin, memadatkan aura di dalam tubuhnya, dan lalu menggunakannya sebagai bahan bakar untuk keahliannya. Berkat latihan keras Lin Yu yang tiada henti, jangkauan dan kualitas dari penyembunyiannya terus meningkat. Kalau dia terus memakai metode ini, dia yakin dia akan segera benar-benar menguasai keahlian itu. Hasil idealnya adalah berdiri di depan cermin dan membuat cermin itu sama sekali tidak bisa memantulkan sosoknya. Setelah berulang kali membandingkan dan mempraktikkannya, Lin Yu kembali mengulurkan tangannya dan kali ini cermin itu tidak bisa memantulkan lengannya sama sekali. Namun, efek saat ini hanya bisa menyembunyikan separuh tubuhnya. Separuh lainnya masih membutuhkan latihan keras. Akhirnya pemberitahuan sistem berbunyi. Kemahiran penyembunyian aura meningkat lagi sebanyak 5%. Lin Yu tersenyum dingin. Penyembunyian aura akhirnya mulai menunjukkan hasil. Dia akan menunjukkan pada Zhang yang siapa sampah yang sebenarnya. Sementara itu, di dalam arena pelatihan Akademi EV, para siswa yang datang untuk menonton sudah mulai membicarakannya. Ini pertama kalinya kita menonton duel publik. Benar kan? Lin Yu tidak hanya akan dikeluarkan kali ini, dia juga akan kehilangan semua harga dirinya. Pecundang bervitalitas 0,6 melawan seorang jenius seperti Zhang yang... Bukankah ini cuma pembantaian sepihak yang ditonton banyak orang? Lin Xin masih cemas. Lin Yu sudah mengambil cuti selama beberapa hari terakhir. Mungkinkah benar-benar terjadi sesuatu padanya? Di sisi lain, Zhao Lei tampak tersenyum sombong sambil berkata kepada Zhang Yang, "Kak Zhang, jebakan di arena sudah siap semuanya." Hari ini, Lin Yu tidak akan bisa pulang dengan selamat. Zhang Yang melangkah maju dengan santai. Tekanan yang mengerikan seketika meledak dari dirinya. Saat berjalan ke arena, Zhang yang berteriak dengan arogan, "Mana si sampah Lin Yu itu?" Jangan bilang dia sudah sangat ketakutan sampai mengundurkan diri. Instruktur di dekat sana juga menghela napas. Anak itu, Lin Yu, benar-benar tidak tahu batasan dirinya. Kali ini, dia mungkin akan benar-benar dikeluarkan. Tapi di sisi lain, pintu arena pelatihan tiba-tiba didorong terbuka oleh aura tak kasat mata. Sosok Lin Yu perlahan muncul dalam pandangan semua orang. Begitu dia melangkah ke arena, dia dengan tajam menyadari kalau warna lantai di dekat tepi panggung terlihat sedikit berbeda. Zhang yang menatapnya dan mencibir. "Akhirnya kamu datang juga. Aku kira kamu sudah kabur sebelum pertarungan." Lin Yu menjawab dengan berani. "Kamu lebih baik memikirkan bagaimana caranya berlutut dan meminta maaf nanti." Ekspresi Zhang yang menjadi gelap dan dia menyerang duluan. Melihat betapa cepatnya serangan Zhang yang, Lin Yu tidak menghadapinya secara langsung. Dia memilih untuk menghindar dulu dan mencari celah untuk membalas serangan. Zhang yang menyerang sambil mencibir, "Lin Yu, kalau yang kamu tahu cuma menghindar, cepat atau lambat, kamu akan mati di arena ini." Setelah itu, serangan Zhang yang menjadi semakin ganas. Lin Yu tidak punya pilihan selain beralih ke posisi bertahan untuk saat ini dan menunggu kesempatan yang tepat. Melihat Lin Yu terus-menerus tertekan, Zhao Lei berteriak kegirangan, "Kak Zhang, hancurkan dia. Tunjukkan pada sampah itu perbedaan kekuatan yang sebenarnya." Tak lama kemudian, Lin Yu terus terdesak hingga ke tepi arena. Melihat Lin Yu sudah tidak bisa lari kemana-mana, Zhang yang melompat ke udara. Auranya melonjak beberapa tingkat lebih tinggi dalam sekejap, dan energi mengerikan terkumpul di sekitar kepalanya.
Tepat saat pukulan itu hampir menghantam tubuh Lin Yu sama sekali tidak panik. Bahkan dia malah tersenyum. Sedetik kemudian, Lin Yu mengaktifkan penyembunyian aura, membuat serangan Zhang yang hanya menembus bayangannya dan meleset sepenuhnya. Saat Lin Xin melihat ini, senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Para penonton di sekitarnya tercengang. Aku tidak menyangka Lin Yu menyembunyikan jurus lain. Dia benar-benar menghilang di arena. Merasa dipermalukan, Zhang yang menggertakkan giginya menahan amarah. Jangan pikir kau bisa menang dengan trik murahan. Dia mulai melayangkan pukulan membabi buta ke segala arah, namun hanya mengenai angin kosong. Tapi Lin Yu selalu menemukan celah di antara serangannya dan menghantamnya dengan pukulan keras. Hanya dengan satu pukulan, Lin Yu meretakkan zirah yang dipakai Zhang Yang. Zhang Yang meledak dalam amarah dan segera menyuruh Zhao Lei untuk mengaktifkan jebakan demi memaksa Lin Yu keluar. Tak lama, pagar arena dialiri listrik bertegangan tinggi hingga ribuan volt. Bahkan tepi arena mulai menyemburkan kobaran api yang cukup panas untuk melelehkan baja. Zhang Yang tertawa terbahak-bahak. Lin Yu, tunjukkan wujudmu. Kali ini, kau tidak punya tempat untuk lari. Instruktur berteriak dari pinggir arena. Zhang Yang, matikan jebakan itu sekarang juga. Kau melanggar aturan pertarungan. Zhang Yang menyeringai jahat. Aku yang membuat aturan di sini. Di bawah gangguan panas ekstrem dan listrik, penyembunyian aura Lin Yu tidak bisa lagi menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Zhang Yang seketika menjadi gila. Lin Yu, aku menemukanmu, tikus kecil. Lalu dia melontarkan pukulan ganas ke tempat Lin Yu baru saja berdiri. Untungnya Lin Yu cukup lincah untuk menghindari serangan itu dengan tipis. Dia tahu betul jika dia melawan Zhang yang secara langsung dengan kekuatan fisik murni, dia bukan tandingannya. Dia harus mencari kelemahannya lebih dulu, lalu menghancurkannya dalam satu gerakan. Segera, Zhang yang menerjang ke arah Lin Yu dengan zirahnya. Melihat zirah yang menutupi seluruh tubuh Zhang Yang, Lin Yu tahu ini akan sulit dihadapi. Namun karena ada energi yang mengalir melalui zirah itu, pasti ada sumber yang memasoknya. Selama dia memutus sumber itu, dia bisa melemahkan zirah tersebut. Jadi, Lin Yu segera menggunakan kemampuan deteksi dari seni tempur militer untuk mengunci sumber energi itu. Dengan sangat cepat, dia menemukannya di dekat perut bagian bawah Zhang Yang. Saat ini, Lin Yu perlahan mulai beradaptasi dengan lingkungan yang dipenuhi api. Dia mengaktifkan penyembunyian aura lagi dan menghindari serangan brutal Zhang Yang. Melihat Lin Yu kembali menghilang tepat di depan matanya, Zhang Yang menjadi sangat murka. Dia pun langsung mengejeknya. Sampah akan selalu jadi sampah. Yang kau tahu hanyalah trik kotor murahan. Saat Zhang Yang masih belum bisa mengunci posisinya, Lin Yu memanggil cakarnya dan menusuk ke arah dada Zhang Yang. Tusukan tajam itu menghantam zirah, memancarkan riak energi yang menyebar di udara. Namun Lin Yu segera terkejut saat menyadari bahwa bahkan cakarnya yang sangat mematikan tak mampu menembus zirah tersebut. Zhang Yang menyeringai licik. Ini adalah zirah pertahanan tingkat tinggi yang ditempa dari bahan paling tangguh. Kau pikir trik kecilmu itu bisa melukaiku? Cobalah lagi di kehidupanmu selanjutnya. Lin Yu buru-buru mundur dari jangkauan serangannya, berpikir bahwa dia masih membutuhkan celah lain. Dia ingin melihat seberapa tangguh sebenarnya zirah ini. Karena zirah itu bisa tergores, itu berarti daya tahannya tidaklah tak terbatas. Jika cakarnya tidak bisa menghancurkannya, maka dia akan menggunakan seni tempur militer, serangan penghancur zirah, untuk membalasnya. Zhang Yang juga berhenti bertindak gegabah dan mulai mengamati dengan tenang. Lin Yu hanya bisa menyatu dengan lingkungan untuk waktu yang singkat. Cepat atau lambat, dia pasti akan menemukan kelemahan pecundang ini. Detik berikutnya, Lin Yu melompat tinggi ke udara dan memusatkan seluruh energinya ke dalam kepalan tangannya. Begitu pukulannya mendarat, benturan energi itu meledak, mengirimkan gelombang udara yang ganas, menyapu seluruh arena. Melihat hantaman Lin Yu sepenuhnya diserap oleh zirahnya, Zhang yang menjadi semakin percaya diri. Pukulan kecilmu yang lemah itu tidak terasa sakit sama sekali. Ada apa? Lupa makan? Lalu dia dengan santai mengayunkan lengannya dan memukul mundur Lin Yu. Tapi saat Lin Yu mundur, Zhang yang akhirnya merasakan sedikit fluktuasi energi. Dia tersenyum licik dan berkata, "Tikus kecil, aku sudah menemukan kelemahanmu." Lin Yu mengabaikannya dan terus menyerang titik-titik lemah zirah itu berkali-kali. Zhang yang tiba-tiba mendaratkan serangan lutut ke atas dan membuat Lin Yu terpental beberapa meter ke belakang. Dia mencibir. Ini adalah pertahanan tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa sering kau memukulnya, kau tidak akan pernah bisa menembusnya. Lin Yu sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya. Sambil menghindar, dia terus menyerang titik-titik lemah zirah itu.
Segera retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh zirah Zhang Yang. Hanya butuh satu pukulan lagi untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun ketika Lin Yu mencoba gerakan yang sama lagi dan kepalanya hampir mengenai dada Zhang Yang akhirnya menangkap fluktuasi energinya. Detik berikutnya Zhang Yang mencengkeram lengan Lin Yu. Dia berkata dengan arogan, trik kecilmu sudah tidak berguna sekarang. Saatnya mati. Namun dengan tenang Lin Yu memperhitungkan di dalam benaknya, selama dia bisa menahan serangan ini dan menggunakan seni tempur militer untuk memprediksi serangan Zhang Yang selanjutnya, dia pasti akan menemukan celah. Jadi Lin Yu menerima pukulan Zhang Yang secara langsung. Tepat pada saat itu, titik berat Zhang Yang bergeser ke depan. Sekarang Lin Yu langsung mengerahkan setiap tetes kekuatan di tubuhnya. Lantai arena di bawah kakinya retak berantakan akibat hantaman energi itu. Pukulan berikutnya melepaskan kekuatan penuh dari seni tempur militer dan menghantam keras ke arah Zhang Yang. Zhang Yang tidak hanya melihat retakan menjalar di zirahnya, tetapi juga merasakan hantaman itu merusak organ dalamnya. Sambil menggertakkan gigi dia menggeram. Yang kau tahu hanya bersembunyi dan menyerang diam-diam. Pantas saja skor vitalitasmu hanya 0,5. Pengecut sepertimu tidak akan pernah pantas menjadi seorang pejuang. Lin Yu berhenti menyembunyikan kekuatannya dan auranya meledak dengan dahsyat. Dia mengusap darah dari sudut bibirnya. Mulai sekarang, aku tidak akan menggunakan tembus pandang atau serangan diam-diam. Satu gerakan akan menyelesaikan ini semua. Zhang yang masih belum menyadari situasi yang dihadapinya. Sebaliknya, dia malah mencibir. Apa pukulanku merusak otakmu? Cakar bututmu itu bahkan tak bisa menggores zirah pelindungku. Apa kau lupa? Lin Yu berkata dengan tenang, jangan remehkan jurus ini, kita tak akan tahu sebelum mencobanya. Zhang yang mengaum marah, kalau begitu akan kugunakan tendangan terakhir ini untuk mengusirmu dari sekolah ini selamanya. Begitu dia selesai bicara, Zhang Yan melompat ke udara dan muncul di atas kepala Lin Yu. Lin Yu melihat bahwa tendangan Zhang Yan itu jelas-jelas berniat untuk membunuh. Hatinya sedikit mencelos. Untungnya, dia telah memprediksi jalur serangan itu menggunakan seni pertarungan militer. Jika tidak, akibatnya pasti tak akan terbayangkan. Pada detik berikutnya, Lin Yu menyerang lebih dulu, menancapkan cakarnya tepat ke arah dada Zhang Yang. Keringat dingin seketika bercucuran di sekujur tubuh Zhang Yang saat rasa sakit yang menusuk tulang menyebar dari dada ke anggota tubuhnya. Dengan cepat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Zirah pelindung yang sangat dibanggakannya retak inci demi inci. Pada detik berikutnya, zirah pelindung Zhang yang benar-benar dihancurkan oleh Lin Yu. Pecahan tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membawa kekuatan dahsyat yang meledak di seluruh arena.